Salam sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online. Saya yakin dan percaya, meski jarak kita cukup jauh dari rumah Tuhan, kuasa Tuhan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mazmur 118 ayat 26 sampai yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita menyembah Tuhan dengan pujian yang mengatakan, Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih Tuhan begitu luar biasa. Kasih Tuhan begitu dahsyat. Kasih Tuhan menyembuhkan kita. Kasih Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Kasih Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
saya serahkan kepada hamba-Nya. Kita akan merenungkan sabda Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kekal selamanya, Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Terima kasih buat hari ini. Sampai saat ini kami masih tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Terpujilah Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan melawat kami di tempat ini dengan kuasa firman-Mu. Bentuk kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang dewasa di dalam Engkau. Biarlah firman-Mu hadir bagi kami, menjamah, mengubahkan hidup kami. Kuasa firman-Mu Tuhan boleh kiranya membangun, membentuk hidup kami. Kami buka hati. Dan biarlah Engkau juga mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Demikian hamba-Mu, pakailah dengan pengurapan dari tempat maha tinggi. Roh Kudus memenuhi kehidupan hamba-Mu. Namun sebelumnya, Allah mengampuni akan dosa pelanggaran kesalahan dari kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan terkasih, saya penuh dengan sukacita hari ini karena saya berharap ini adalah ibadah di rumah kita yang terakhir, karena minggu depan kita beribadah sudah di gereja. Sekalipun dengan ketentuan-ketentuan, banyak hal yang harus kita patuhi. Terutama kita harus tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Kita harus menjaga diri kita baik-baik, karena ada protokol kesehatan yang harus kita penuhi saat kita beribadah di gereja. Nanti akan juga ada pengumuman di akhir bagian firman Allah ini. Demikian juga nanti juga akan dikirim surat edaran tentang protokol kesehatan yang akan kita harus patuhi melalui media sosial, melalui handphone Anda masing-masing. Mungkin nanti akan disebarluaskan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya sukacita kita hari ini juga penuh saat kehadiran firman Tuhan bagi kita. Amin. Baik, kita akan belajar daripada firman Allah pada hari ini. Kita mau belajar tentang anugerah Allah. Yeremia pasal 31, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-3. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umat. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan terkasih, kalau kita merenungkan bagaimana kehidupan pelayanan dari seorang Yeremia yang begitu sulit, berat, penuh dengan pergumulan. Kenapa? Karena pelayanannya ditolak. Ada penolakan yang dilakukan oleh umat-umat Allah. Bayangkan,
umat Allah sendiri menolak utusannya Allah. Nah, kadangkala gembala ditolak oleh jemaatnya Allah, ya Kak? Iya, itu. Kadangkala, nggak semua juga jemaat yang menolak, enggak. Bukan di sini, di sana, ya kan? Itu. Banyak kali Yeremia menemui kegagalan. Banyak kali Yeremia menerima penolakan. Padahal yang disampaikan Yeremia adalah firman Tuhan. Apa yang menjadi rancangan dan kehendak Tuhan, Yeremia sampaikan kepada umat-umatnya. Tapi ditolak. Kenapa? Apa sebabnya? Karena bangsa Israel, karena umat-umat Allah keras kepala, degil, jugul, susah dibilangin. Kekerasan hati dan kedegilan hati umat-umat Allah membuat mereka menolak kehadiran Yeremia. Seringkali orang percaya, orang-orang Kristen hari-hari ini berlaku hal yang sama. Sadar nggak sadar. Nggak sedikit, banyak orang Kristen. Udah diingatin, udah dinasehatin, udah dibilangin, tetap ngeyel. Gak mau dibilangin. Itu. Coba baca di 1 Tesalonika pasal 2 ayat 15. 1 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-15. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Umat-umat Allah. Banyak orang Kristen hari-hari ini juga menolak kalau dinasehatin, merasa lebih pintar, merasa lebih tahu, merasa lebih jago, merasa lebih cerdas. Padahal kelakuannya, ampun, itu susah. Kadangkala saya sebagai gembala hanya udah menyerahkan sama Tuhan aja udah. Tuhan berperkaralah engkau atas mereka. Itu. Bukan karena saya putus asa, enggak. Tetapi udah berulang kali dikunjungin, datang ke rumah, ke gereja ya, enggak juga. Ya kan? Sampai kadangkala istrinya datang ke gereja, nanti pas di pintu depan tuh saya bilang sama istrinya, salam buat Bapak, salam buat si A, si B, ya kan? Oh iya Pak Gembala, minggu depan supaya datang ke gereja. Iya. Pas minggu depan enggak juga nongol orangnya. Itu. Kadangkala saya malah bilang lagi, Bu, titip pesen sama bapak atau sama anaknya atau siapa sajalah. Ada salam dari Tuhan Yesus. Maksud saya, siapa tahu kalau udah dapat salam dari Tuhan Yesus tergerak hatinya datang ke gereja. Gitu. Enggak juga, enggak juga. Susah banget, gitu. Ya, susah banget. Kadangkala malah cari-cari kesalahan gembala, cari-cari kesalahan hamba-hamba Tuhan, cari-cari kesalahan penata layan, ya kan? Ada aja yang dicari-cari gitu, ya. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar tentang anugerah Allah. Sama seperti anugerah Allah telah Allah limpahkan, telah Allah berikan kepada umat kesayangannya, yaitu Israel. Makanya dibilang di sana dikatakan dalam ayatnya yang kedua, beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun.
Dengan kata lain, kita pun mendapat kasih karunia. Kita mendapatkan anugerah Allah. Padang gurun diibaratkan sebagai perjalanan hidup kita. Kita mendapat kasih karunia. Sementara kita hidup, sementara kita berproses, kita mendapat kasih karunia. Itulah anugerah Allah. Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan yang saya kasihi, pemahaman tentang anugerah Allah adalah sebenarnya tidak layak untuk menerima suatu kebaikan. Misalnya gini, kalau saya renungkan kehidupan saya penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa, hidup gak benar, tapi Tuhan tetap pelihara. Itu anugerah. Kadang-kala kan kita gitu juga, gak sebanding gitu. Hidup kita lakukan hal-hal yang gak berkenan kepada Tuhan, tapi kita masih dilindungi, kita masih diselamatkan sampai hari ini. Bapak Ibu pahami baik, itu adalah anugerah Tuhan. That is a grace. Betapa kasih karunia Tuhan ada bagi kita. Itu sebabnya mari sama-sama kita mau merenungkan kehidupan kita dan kita belajar tentang anugerah Allah pada hari ini. Dan ada beberapa pembelajaran yang harus kita pahami. Yang pertama, Allah menyatakan anugerahnya bagi kita karena kasih Allah kekal adanya. Saya ulangi. Allah menyatakan anugerahnya bagi kita karena kasih Allah kekal adanya bagi kita. Ayat 3. Kita baca sana. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menyatakan kasih karunia-Nya, anugerahnya bagi kita. Itu bukan bersifat sementara, tetapi kekal. Gak terhingga waktunya, gak dibatasi oleh ruang dan waktu. Begitu dahsyatnya anugerah Allah bagi kita. Anugerah Allah itu dilimpahkan atas kita karena Allah punya janji atas keturunan-keturunan Abraham. Kalau kita bisa baca dalam Kejadian pasal 17 ayat 7. Bapak Ibu boleh sidang jemaat boleh baca masing-masing. Kejadian pasal 17 ayat 7. Itu Allah punya perjanjian kekal kepada keturunan-keturunan Abraham. Makanya anugerah Tuhan, anugerah Allah kekal adanya. Karena waktu dia menyatakan anugerahnya, dia mengingat perjanjiannya. Dan perjanjian Tuhan kekal bagi keturunan-keturunan Abraham. Bukan karena kebaikan kita, lalu kita memperoleh anugerah Tuhan. Bukan karena keberadaan hidup kita yang melayani, yang jadi umat-umat Tuhan, yang punya banyak duit, punya ini itu dan lain sebagainya. Bukan. Tetapi karena Allah punya perjanjian kekal kepada keturunan-keturunan Abraham. Dan keturunan-keturunan Abraham termasuk saudara dan saya. Allah yang membuat perjanjian. Dan saya percaya benar, kalau Allah udah punya janji,
Dia pasti tepati. Beda dengan kita. Kadangkala janji kita itu Bapak Ibu kalau ada istilah tarsok, itu kadangkala janji kita kayak gitu, tarsok, entar besok. Itu. Ya. Gak pernah konsisten dengan janji. Ayo belajar. Ya. Allah selalu menepati janjinya. Allah gak akan pernah ingkar. Dan janji Allah kekal adanya bagi kita. Sidang jemaat Tuhan terkasih, janji itu ada buat Anda dan saya sampai hari ini. Oleh sebab itu nikmati anugerah Tuhan. Nikmati dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan karena anugerah Tuhan kekal adanya bagi kita, lalu hidup kita sembrono, hidup kita sembarangan, hidup kita gak peduli dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Allah pun akan mengingatkan kita. Allah pun akan menegur kita. Jangan pernah abaikan anugerah Allah. Dan anugerah Tuhan itu kekal adanya bagi kita. Yang kedua, ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-40 dari Yeremia pasalnya yang ke-31 ini. Dengan anugerah Allah kita beroleh pemulihan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, seberapa banyak pelanggaran hidup kita, seberapa banyak dosa, kesalahan, kelalaian, kealpaan hidup kita. Bagaimana kadangkala bahkan bisa jadi sering hidup kita melanggar dari kehendak Tuhan. Tapi Allah tidak menghukum kita serta-merta. Bahkan Allah memberikan kita kesempatan, memberikan kita waktu. Bukan penghukuman yang langsung dia kasih, enggak. Dia kasih kesempatan bagi kita. Untuk apa? Untuk hidup kita bisa dia pulihkan. Untuk hidup kita bisa dibaharui dari kesalahan, dari dosa, dari pelanggaran-pelanggaran hidup kita. Itulah anugerah Tuhan. Karena oleh anugerah Allah, maka kita mendapatkan pengampunan. Dan karena pengampunan itulah menjadikan kita dipulihkan hidup kita ini. Itu sebabnya mari sama-sama kita renungkan. Karena pemulihan itulah hidup kita senantiasa terberkati. Efesus pasal yang keempat. Coba kita lihat dulu ke sana. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Saya akan baca buat kita semua. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Firman Allah jelas bagi kita. Tinggalkan hidup yang lama dari segala perilaku kita yang buruk, maka Allah akan memulihkan hidup kita. Roh dan pikiran kita dibaharui. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan terkasih, sebagai kesimpulan kita pada hari ini, anugerah Allah itu teramat besar bagi kita. Dan biarlah itu bisa menjadikan kita memiliki suatu kesadaran. Dan pada akhirnya kita mau melakukan kehendak Bapa yang di surga. Waktu kita melakukan kehendak Bapa, itu merupakan sebagai ucapan syukur kita atas anugerah Tuhan
yang bersifat kekal atas kita. Sebagai ucapan syukur kita karena janji Tuhan kekal adanya bagi kita. Dan dalam perjanjiannya itu, kita memperoleh pemulihan, kita memperoleh pembaharuan. Sehingga senantiasalah kiranya hidup kita terberkati. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita mau menaikkan segala doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih waktu ini. Engkau memberkati kami dengan firman. Engkau sudah hadir melawat kami. Terima kasih. Roh Kudus, mohon kiranya Engkau memeteraikan firman-Mu dengan kuasa yang dahsyat itu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami hampiri Engkau dalam tahta kudus-Mu. Mohon kiranya Engkau melayakkan kami, mengampuni segala pelanggaran, kesalahan dan dosa kami, sehingga kami layak menaikkan segala doa-doa syafaat kami. Terima kasih Allah kami yang hidup. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan ke dalam tangan. Kami bersyukur kalau Tuhan tetap memelihara mereka, mencukupkan kebutuhan hidup mereka masing-masing. Doa kami kiranya senantiasa jemaat-Mu terberkati dari sehari ke sehari. Allah memberkati yang sakit, menjamah mereka, menyembuhkan mereka satu persatu. Memberkati usaha pekerjaan mereka. Demikian juga anak-anak mereka, baik yang sudah bekerja maupun yang masih bersekolah. Tuhan berkati mereka dengan hikmat, dengan kesehatan, dengan kekuatan baru senantiasa. Hadirkan kuasa-Mu bagi mereka. Pada saat ini juga kami menyerahkan seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu, para majelis, para penasehat, pengurus komisi, para bendahara-bendahara, guru-guru sekolah minggu, penata layan, dan semuanya yang turut ambil kebagian Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di GKI Cibubur ini. Kiranya Allah mengikat kami dengan tali kasih-Mu yang tak pernah putus, dengan kasih yang kekal, dan kami boleh memberi diri untuk menyatukan visi dan misi, mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan yang Engkau sudah mandatkan atas kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan, kami tak lupa juga berdoa buat seluruh program kerja dari gereja. Allah memberkati semuanya, dan kiranya Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam rancangan-rancangan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa buat kendaraan yang masih ada di bengkel, Tuhan berkati. Tuhan tolong, kiranya Engkau memakai seluruh montir, mekanik dan lain sebagainya. Berkati juga PT Indosemen, berkati PT Aca Asuransi. Tuhan berkati mereka sehingga mereka dapat menyelesaikannya dengan baik, penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Kami tak lupa juga berdoa Tuhan buat keperluan operasional gereja. Biarlah Allah sendiri memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu, memberkati kas gereja, semua kas Tuhan berkati. Keterbebanan jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Engkau jamah hati mereka, Engkau lawat hati mereka masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan itu semua boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat seluruh kepengurusan majelis daerah, majelis umum GKI. Allah memberkati hamba-hamba-Mu yang turut ambil bagian dalam pelayanan dalam organisasi itu. Allah menolong mereka. Kami tak lupa juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Memberkati mereka masing-masing, mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh aparatur negara, para menteri. Biarlah Allah sendiri menolong mereka, memberikan hikmat dalam masa sulit ini di negara kami. Allah memulihkan keadaan ini ya Tuhan. Biarlah Engkau bekerja dengan kuasa-Mu yang dahsyat itu, menyatakan keluar biasaan-Mu, keajaiban-Mu Tuhan bagi kami. Biarlah semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Terpujilah Allah. Kami berdoa buat para dokter, perawat,
baik itu tim medis maupun non medis. Allah memberkati mereka dan keluarga mereka, berikan perlindungan kesehatan bagi mereka sehingga mereka tetap boleh bekerja, membantu, mengobati semua pasien-pasien yang terpapar positif COVID-19. Allah juga memberkati para ilmuwan, peneliti-peneliti, berikan mereka hikmat, kecerdasan yang daripadamu, sehingga dapat ditemukan vaksin dan juga obat-obatan yang dapat menangani kasus-kasus COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tak lupa juga berdoa Tuhan buat kelanjutan ibadah kami minggu depan di gereja. Allah memberkati jemaat-jemaat Tuhan sehingga berjalannya ibadah dapat berlangsung dengan baik dan semua jemaat-Mu terberkati, terlindungi, diberikan kesehatan sehingga kami dapat bertemu di dalam sukacita dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat segalanya. Inilah seluruh doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat-jemaat Tuhan terkasih, kita akan mendengarkan pengumuman yang harus diperhatikan oleh sidang jemaat Tuhan terkasih. Pengumuman yang pertama, ibadah di gereja, ini dia. Ibadah di gereja dimulai kembali tanggal 5 Juli 2020. Tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah kita. Dan nanti protokol kesehatan itu akan di-share melalui medsos gereja. Ya. Jadi jemaat-jemaat Tuhan baca baik-baik. Baca baik-baik. Yang kedua, ibadah di gereja mulai minggu depan itu akan dibagi menjadi 2 sesi. 2 bagian. Yang pertama itu jam 8 sampai jam 9 on time. Ya. Ayo jemaat Tuhan belajar on time. Jangan ibadahnya berakhir jam 9, Anda datang jam setengah 9. Udah kehabisan, ya kan? Jam 8 sampai jam 9 sesi pertama. Jadi ibadah hanya 1 jam. Jemaat-jemaat yang boleh hadir di sesi pertama itu jemaat-jemaat yang ada pada zona Cipayung, Cilangkap, Pondok Ranggon, dan Harjamukti. Saya ulangi sekali lagi. Ibadah pertama bisa dihadiri oleh jemaat-jemaat yang rumahnya ada di Cipayung, Cilangkap, Pondok Ranggon, Harjamukti. Nah ini. Ya. Nah, ibadah sesi kedua itu jam 10 sampai jam 11. Kenapa jam 10 Pak Gembala? Karena gereja harus didesinfeksi dulu, dibersihin lagi, disemprot lagi 1 jam. Ya, itu. Jadi jam 10 sampai jam 11. Itu khusus untuk jemaat-jemaat yang rumahnya ada di Munjul, Cibubur, Cilengsi sekitarnya. Nah, ya, saya ulangi. Zona untuk sesi kedua adalah Munjul, Cibubur, Cilengsi. Muncul pertanyaan, "Bang, rumah gua di Uki. Pak Gembala, rumah saya di Pinang Ranti." Ya kan? Nah, persoalannya adalah Bapak Ibu, Uki dan Pinang Ranti sampai hari ini masih zona merah. Jadi saya tidak masukkan ke sini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Masih zona merah. Itu adalah ketentuan dari pemerintah. Mohon maaf. Ya. Yang ketiga,
disarankan, dihimbau yang berusia 60 tahun ke atas dan juga anak-anak tetaplah beribadah di rumah. Jadi kalau mau datang ke gereja minggu depan jangan bawa anak-anak, ya, jangan bawa anak-anak. Gantian lah, bapaknya dulu atau mamanya dulu. Kalau mamanya yang berangkat, bapak jaga anak, bolehlah ganti-gantian. Nah, itu bagusnya masa-masa pandemi, jadi bisa kerjasama antara bapak sama ibu, ya. Yang keempat, tidak ada jemputan, karena itu juga dilarang, ya, tidak ada jemputan. Jadi, ya bagaimana lah caranya? Kalau pakai motor, jangan bonceng 3. Ini ya, jangan boti, bonceng 3, nanti bahaya, ya. Itu. Jadi itu saja pengumuman yang perlu disampaikan dan diperhatikan. Selamat bertemu minggu depan. Kita boleh ibadah bersama-sama di gereja dan satu bangku hanya boleh 2 orang. Ya. Oke. Inilah akhir ibadah kita. Jemaat-jemaat Tuhan terkasih, arahkanlah hati dan keyakinan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari semua jemaat saya undang untuk berdiri. Kita akan masuk dalam doa berkat dan doa penutup. Inilah akhir ibadah kita. Sidang jemaat Tuhan terkasih, arahkanlah hati dan keyakinanmu. Kembalilah engkau ke dalam segenap aktivitas hidup. Lakukanlah segala firman Allah yang telah kita terima pada hari ini. Jadilah berkat bagi banyak orang. Menangkanlah banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Dan bawalah serta seluruh berkat-berkat Tuhan atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itulah seluruh berkat Tuhan telah dicurahkan, dilimpahkan atas kita sekalian. Terimalah, bawalah dan nikmatilah dalam seluruh aktivitas hidupmu, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.